Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tidak, seseorang harus tetap waspada terhadap yang lain. Yakinlah, aku sudah mempersiapkannya. Ikuti aku, ucap Bibi Lian. Nangong Lian membawa Chu Feng dan yang lainnya ke lokasi terpencil. Kemudian dia mengeluarkan beberapa jubah. Jubah-jubah itu semuanya berwarna hitam. Sekilas, mereka tampak sangat biasa. Namun dengan pandangan sekilas, Chu Feng bisa mengatakan bahwa mereka bukan barang biasa. Namun sebaliknya, mereka adalah hal-hal yang diciptakan oleh spiritualis dunia jubah kerajaan Tanda Naga. Jubah ini dibuat oleh spiritualis dunia jubah kerajaan Tanda Naga. Meskipun mereka tampak sangat biasa, bahkan Kaisar bela diri tidak akan dapat melihat penampilan dan kekuatan kamu yang sebenarnya saat kamu memakainya. Ini adalah harta yang sangat berharga, yang telah dibeli oleh kepala klan Lord kita dalam jumlah besar. Nangong Lian menjelaskan. Benar saja, itu seperti yang diduga Chu Feng. Wow, aku tidak pernah membayangkan bahwa Bibi Lian akan memiliki harta seperti ini. Mengapa kamu tidak mengeluarkan mereka lebih cepat? Ucap Bai He. Nangong Bai He dan yang lainnya mulai mengenakan jubah hitam dengan penuh kegembiraan. Mereka menemukan bahwa jubah itu pada awalnya berukuran sama dan cocok untuk membangun orang dewasa biasa. Namun ketika Nangong Moli mengenakan jubah tersebut, itu berubah menjadi ukuran yang sama seperti sosok mungilnya. Jubah itu memang sangat ajaib. Namun yang paling penting adalah, jubah ini benar-benar mampu menyembunyikan mereka sepenuhnya. Jubahnya ini sangat menakjubkan. Sudah lama sekali sejak aku terakhir kali ke lelang hukum surgawi ini sendiri. Hanya setelah aku melihat penampilan tersamar dari orang-orang itulah, barulah aku ingat tentang jubah ini, kata Bibi Lian sambil tersenyum. Tiba-tiba saja, Nangong Bai He berbicara dengan kaget. Chu Feng, kenapa warna jubahmu berubah menjadi biru? Tanya Bai He. Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Nangong Bai He, orang banyak memperhatikan bahwa jubah Chu Feng benar-benar telah berubah menjadi warna biru pudar. Selain itu, ada banyak pola berurat indah di jubahnya. Dibandingkan dengan jubah hitam mereka, jubah biru Chu Feng jauh lebih tampan. Meskipun jubah ini adalah sesuatu yang dibuat oleh spiritualis dunia jubah kerajaan yang diselubungi oleh Tanda Naga, namun adanya sedikit perubahan adalah hal yang bisa aku capai, kata Chu Feng sambil tersenyum. Wow, kakak Chu Feng luar biasa. Molly juga ingin jubahnya diganti. Molly ingin jubahnya berwarna merah muda, ucap Nangong Molly sambil meraih Chu Feng dengan penuh semangat, dan menuntutnya untuk mengubah warna jubahnya menjadi merah muda. Mendengar permohonan itu, Chu Feng meletakkan tangannya ke jubah Nangong Molly, dan tentu saja jubah itu benar-benar berubah warna. Chu Feng benar-benar berhasil mencapainya. Setelah ini, Nangong Bai He dan bahkan Nangong Ye juga meminta Chu Feng untuk mengubah warna jubah mereka. Meskipun Tante Sue tidak meminta Chu Feng mengubah warna jubahnya, tapi Chu Feng mengambil inisiatif dan mengubahnya menjadi putih. Itu karena, Chu Feng tahu bahwa Tante Sue paling menyukai warna putih. Saat Bibi Lian melihat Chu Feng melakukan semua ini, ekspresinya menjadi rumit. Jubah ini adalah hal-hal yang bahkan dia sendiri, yang merupakan seorang kaisar bela diri, itu tidak mampu mengubahnya. Namun Chu Feng, yang hanya peringkat 9 Martial King, dia telah mengubah mereka. Potensi Chu Feng ini membuatnya merenung dalam-dalam. Setelah itu, Chu Feng dan yang lainnya mengenakan jubah yang menutupi penampilan dan aura mereka, dan kemudian memasuki lelang hukum surgawi. Lelang hukum surgawi bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapa saja, karena seseorang harus membayar biaya tertentu untuk masuk. Selanjutnya, lelang hukum surgawi dipisahkan ke dalam berbagai tingkatan lelang yang berbeda. Semakin tinggi tingkatnya, maka semakin berharga barang yang akan dilelang. Adapun Chu Feng dan yang lainnya, mereka secara alami memilih lelang tingkat yang tertinggi. Selain itu, Bibi Lian bahkan membeli kursi di bagian tamu terhormat.
Itu dapat dikatakan bahwa dia sangat boros menghabiskan uangnya. Pada awalnya, Chu Feng, Hong Qiang dan Tantai Sue ingin membayar sendiri. Namun Bibi Lian menolak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Ketika Chu Feng mencoba memperjuangkan pembayaran dengannya, dia dengan segera mengambil sikap. Merasa tak berdaya, Chu Feng dan yang lainnya tidak punya pilihan selain melepaskan topik pembicaraan dan membiarkannya membayar. Setelah memasuki lelang hukum surgawi, Bibi Lian tidak secara langsung membawa Chu Feng dan yang lainnya ke kursi tamu terhormat. Sebagai gantinya, dia pertama kali membawa Chu Feng dan yang lainnya ke daerah terlarang di lelang hukum surgawi. Ini adalah area terlarang. Kamu sebaiknya tidak mengambil langkah maju. Ada banyak puncak Half Martial Emperor yang hadir di tempat ini, ucap Bibi Lian. Sebelum Chu Feng dan yang lainnya bisa mendekati area terlarang, mereka sudah diberi peringatan. Pada saat itu, Chu Feng merasakan niat membunuh yang ganas. Niat membunuh mereka sedingin es, dan bahkan bisa membekukan udara. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng dan yang lainnya segera berhenti. Jika mereka terus maju, orang-orang istana hukum surgawi itu akan benar-benar menyerang mereka. Suara langkah kaki. Namun, di bawah situasi seperti ini, Bibi Lian sebenarnya terus berjalan maju. Tidak hanya dia terus maju, dia bahkan melepaskan kekuatan lembut, yang sepenuhnya menetralkan niat membunuh yang dilepaskan oleh puncak kaisar setengah bela diri itu. Dalam sekejap, daerah yang sedingin es itu menjadi hangat. Meskipun kami tidak tahu siapa dirimu yang terhormat, ini memang area terlarang istana hukum surgawi kami. Aku berharap kepada diri kamu yang terhormat, agar bersedia untuk tidak melanjutkan. Selain itu, jika diri kamu yang terhormat harus memperingatkan para tetua istana kami, aku khawatir bahkan dengan kemampuan diri kamu yang terhormat, diri kamu yang terhormat ini masih belum tentu bisa pergi dengan aman, ucap penjaga. Orang-orang dari istana hukum surgawi semua berhasil mendeteksi seberapa kuat Bibi Lian. Mereka segera menarik aura mereka sendiri, dan menggunakan nada yang agak hormat untuk memperingatkan Bibi Lian. Namun sayangnya, Bibi Lian tidak menghentikan langkahnya. Sebagai gantinya, dia berjalan ke arah beberapa orang puncak Half Martial Emperors, dan kemudian mengeluarkan token. Ini, orang-orang istana hukum surgawi itu terkejut ketika melihat token tersebut. Namun segera setelah itu, mereka tidak lagi berusaha mempersulit Bibi Lian, dan langsung membuka gerbang gelap di belakang mereka. Mereka telah membuka jalan untuk Bibi Lian dan yang lainnya. Kemungkinannya, token itu bukanlah token biasa. Namun sebaliknya, itu kemungkinan semacam token khusus. Chu Feng dan yang lainnya mengikuti Bibi Lian. Pada saat ini, ada dua wanita dengan penampilan yang bermartabat menjaga kedua sisi gerbang. Ketika mereka melihat Chu Feng dan yang lainnya, mereka segera menampilkan senyum ramah dan mulai membimbing jalan bagi Chu Feng beserta yang lainnya bersama dengannya. Tampaknya tempat ini bukanlah daerah terlarang yang asli. Alih-alih, itu adalah tempat yang hanya bisa dimasuki orang dengan token khusus. Dengan kata lain, ini adalah tempat yang hanya orang-orang dengan status tertentu yang dapat memasukinya. Mengikuti bimbingan kedua wanita itu, Chu Feng dan yang lainnya tiba di sebuah ruangan. Ruangan ini tidak terlalu besar. Namun, itu sangat menyilaukan dan menyenangkan bagi mata. Segala sesuatu di dalamnya adalah harta, dan juga tidak ada satu item pun yang biasa. Selanjutnya, duduk di ruangan itu adalah seorang lelaki tua. Aura orang tua ini sama sekali tidak lebih lemah dari Bibi Lian. Kemungkinannya, dia juga ahli tingkat kaisar marsial. Orang tua ini adalah Tian Fangcheng dari Istana Hukum Surgawi. Aku bertanggung jawab atas lelang hukum surgawi. Kamu semua dapat memanggil aku sebagai manajer Tian. Teman-teman, apa yang mungkin telah membawa kalian semua ke sini? Pria tua bernama Tian Fangcheng itu bertanya dengan senyum berseri-seri. Batu spiritual tanda naga, jawab Bibi Lian yang tidak mau repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan, dan segera berbicara tentang tujuan mereka. Kalian semua benar-benar datang pada saat yang tepat. Dragon Mark Spirit Stone adalah bestseller. Itu sudah cukup memadai, jika Dragon Mark Spirit Stone muncul beberapa kali dalam pelelangan kami.
Dan selain itu, kamu semua telah datang pada waktu yang tepat. Kebetulan juga kami memiliki beberapa batu spiritual tanda naga. Temanku, berapa banyak yang kamu cari? Manajer Tian bertanya. 100, jawab Bibi Lian. Apa, sebanyak itu? Seru Manajer Tian. Mendengar kata-kata itu, bahkan ekspresi Manajer Tian sedikit berubah. Lalu kemudian, dia pun berkata, kami hanya memiliki 38, jawab Manajer Tian. Hanya itu yang kamu miliki? Tanya Bibi Lian. Untuk saat ini memang iya, jawab Manajer Tian. Aku akan mengambil semuanya, kata Bibi Lian. Aku khawatir itu tidak akan terjadi. 38 Dragon Mark Spirit Stone ini bukan dari penjual yang sama. Beberapa ada yang meminta agar mereka harus dijual dalam pelelangan, kata Manajer Tian. Berapa harga jual tertinggi untuk Dragon Mark Spirit Stone tahun ini? Aku akan membeli 38 Dragon Mark Spirit Stone ini dengan harga tertinggi. Silakan pergi dan hubungi penjualnya, dan tanyakan apakah mereka mau menerima tawaran aku atau tidak, kata Bibi Lian. Batu spiritual tanda naga tidak murah untuk memulai. Bahkan harga jual terendah mereka saja sudah sangat tinggi. Jika kamu ingin membeli 38 batu spiritual tanda naga ini dengan harga jual tertinggi, itu akan menjadi harga yang sangat besar. Apakah kamu yakin akan hal itu? Manajer Tian memeriksa Bibi Lian, dan ada jejak kecurigaan di matanya. Apakah kamu meragukan kemampuan aku untuk membayar? Balas Bibi Lian sambil sedikit mengernyit. Dia berhasil mengatakan apa yang dipikirkan Manajer Tian. Tentu saja tidak. Aku tidak akan pernah meragukan kemampuan pelanggan untuk membayar. Hanya saja, aku ingin memverifikasinya saja. Manajer Tian berkata dengan senyum sopan di wajahnya. Dan, Bibi Lian tidak peduli dengan kata-kata yang berlebihan. Dia langsung mengeluarkan Cosmos Sack, dan melemparkannya ke arah Manajer Tian. Dengan segera, dia pun bertanya. Terlepas dari berapa harga jual tertinggi dari batu spiritual tanda naga, jika kamu ingin menjual semua hal di sini, jangankan 38 batu spiritual tanda naga, mereka sudah cukup untuk membeli bahkan 100 batu spiritual tanda naga, ucap Bibi Lian. Manajer Tian menangkap Cosmos Sack itu, dan merasakan hal-hal yang terkandung di dalamnya. Kemudian, dia mulai menyeringai dan berkata, jadi dirimu yang terhormat adalah seseorang dari klan Kekaisaran Nangong. Tidak heran kalau kamu sekaya dan semengagumkan ini. Seperti yang kamu katakan, harta karun di Cosmos Sack kamu sangat berharga. Tapi sayangnya, kamu masih meremehkan harga tertinggi dari Dragon Mark Spirit Stone. Aku tidak membual tentang hal ini. Hanya saja, total item yang terkandung dalam Cosmos Sack kamu memang mampu ditukar dengan 38 Dragon Mark Spirit Stone tanpa masalah. Namun meski begitu, mereka benar-benar tidak akan bisa menukar 100 Dragon Mark Spirit Stone. Palingan hanya 38 Dragon Mark Spirit Stone adalah yang paling bisa mereka tukarkan, jawab Manajer Tian. Apa katamu, barang-barang di Cosmos Saku hanya mampu ditukar dengan 38 Dragon Mark Spirit Stone paling banyak, seru Bibi Lian. Mendengar kata-kata itu, Bibi Lian sangat terkejut. Aku tidak membohongimu. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu tidak perlu menukarnya dengan aku, kata Manajer Tian. Lupakan saja. Hubungi penjual dan tanyakan apakah mereka mau atau tidak. Jika mereka mau, aku akan menukarkan mereka, ucap Bibi Lian tanpa ragu. Itu tidak perlu. Jika diri kamu yang terhormat benar-benar ingin membelinya dengan harga ini, aku sendiri dapat membuat keputusan. Ucap Manajer Tian sambil memperlihatkan senyum seorang pengusaha yang tidak bermoral. Cepat lakukan. Bibi Lian mengucapkan dua kata itu. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat belak-belakan, tapi orang bisa mendengar beberapa keluhan dari nada suaranya. Dalam situasi seperti ini, semua orang tahu bahwa Bibi Lian telah ditipu. Namun meski begitu, dia rela membiarkan dirinya ditipu. Meskipun dia akan menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli batu spiritual tanda naga ini dengan harga tertinggi, tapi dia tahu betul bahwa akan sulit untuk menentukan siapa yang akan benar-benar dapat membeli batu spiritual tanda naga.
Itu karena, batu itu harus mereka akhiri di pelelangan. Bahkan jika dia kalah untuk membeli satu saja, maka itu akan menjadi kerugian. Karena itulah, Bibi Lian tidak ingin mengambil risiko itu. Kalau begitu, dirimu yang terhormat tolong tunggu sebentar, ucap manajer Tian. Melihat itu, manajer Tian menyingkirkan Cosmos Sack dan berbalik untuk pergi. Bibi Lian, pria itu adalah penipu. Aku menolak untuk percaya bahwa batu spiritual tanda naga itu akan semahal itu. Setelah manajer Tian pergi, Nangong Baihe berbicara dengan cara yang sangat tidak sesuai. Dia seharusnya tahu, kira-kira berapa banyak harta yang terkandung di dalam Cosmos Sack milik Bibi Lian. Oh, itu tidak masalah. Untuk dapat membantu teman kecil Chu Feng mendapatkan Dragon Mark Spirit Stone ini, sedikit uang ini bukanlah apa-apa. Balas Bibi Lian sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia mengeluarkan 3 kantong penyimpanan lagi dan berkata, "Aku masih punya lebih banyak. Kemudian, jika kamu semua ingin melihat apapun yang kamu inginkan, katakan saja pada Bibi Lian. Selama masih dalam kemampuan, Bibi Lian akan membantu kamu semua membelinya," ucap Bibi Lian. Hahaha, Bibi Lian memang luar biasa. Setelah melihat bahwa Bibi Lian masih memiliki lebih banyak uang, Nangong Baihe tertawa bahagia. Adapun Chu Feng, dia juga tahu bahwa Bibi Lian telah jor-joran. Namun dalam perjalanan mereka di sini, Bibi Lian telah membahas tentang batu spiritual tanda naga secara mendalam bersamanya. Dia menyatakan bahwa, terlepas dari harganya, dia bisa mendapatkan Stone Mark Spirit Dragon untuk Chu Feng. Itulah alasannya, mengapa Chu Feng tidak mengatakan apa-apa tentang tindakan Bibi Lian untuk saat ini. Tidak lama kemudian, manajer Tian itu kembali. Dia menyerahkan Cosmos Sack kepada Bibi Lian. Setelah menerima Cosmos Sack itu, Bibi Lian tersenyum ringan, lalu menyerahkannya kepada Chu Feng. Ketika Chu Feng menerima Cosmos Sack itu, dia juga menampilkan senyum yang cerah. Meskipun Cosmos Sack ini tidak mengandung apa-apa lagi, tapi itu memang berisikan batu spiritual tanda naga yang berjumlah 38. Menambahkan 2 Dragon Mark Spiritus Stone yang sudah dimiliki Chu Feng, dia sekarang memiliki 40 Dragon Mark Spirit Stone. Tampaknya dirimu yang terhormat sangat membutuhkan batu spiritual tanda naga ini. Meskipun aku tidak memiliki apapun, tapi aku percaya bahwa para tamu lelang hukum surgawi kita kemungkinan akan memilikinya. Jika dirimu yang terhormat benar-benar membutuhkan batu spiritual tanda naga, aku punya metode yang mungkin bisa membantu kalian semua mendapatkan sedikit lebih banyak, kata manajer Tian sambil tersenyum. Metode apa? Tanya Bibi Lian. Kalian semua bisa mencoba melelang beberapa item, tapi dengan syarat hanya menukarnya dengan Dragon Mark Spirit Stone saja. Mungkin ada tamu yang memiliki batu spiritual tanda naga yang akan menemukan item yang menarik minat mereka. Pada saat itu, mereka ingin membeli barang-barang itu dengan Dragon Mark Spirit Stone, kata manajer Tian sambil memandang ke arah Bibi Lian dengan senyum yang bersemangat. Itu sudah jelas, dia tahu bahwa Bibi Lian memiliki lebih banyak harta. Baiklah, pergi dan lelang semua barang paling berharga yang terkandung di sini dengan syarat, hanya menukarnya dengan batu spiritual tanda naga, balas Bibi Lian. Setelah mendengar kata-kata itu, Bibi Lian tidak ragu, dan mengeluarkan 3 kantong penyimpanan dari sebelumnya. Namun tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berbicara untuk menghentikan Bibi Lian. Bibi Lian, kamu tidak harus melakukan itu. Kamu telah menghabiskan banyak uang untuk membantu aku membeli 38 Dragon Mark Spirit Stone ini. Dan terima kasih Juha, kamu telah memperlakukan aku dengan sangat baik. Aku tidak bisa membuat kamu menghabiskan lebih banyak dari kekayaan kamu untuk aku, ucap Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu masih ingat dengan apa yang aku katakan sebelumnya? Ini bukanlah apa-apa. Kekayaan dan uang hanyalah harta duniawi. Hal yang paling penting adalah persahabatan antara kamu dan tuan muda serta nona muda, balas Bibi Lian sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia menyerahkan 3 kantong penyimpanan kepada manajer Tian. Manajer Tian ini sangatlah rakus, karena dia segera memeriksa isi ketiga kantong penyimpanan itu.
Setelah dia selesai memeriksa mereka, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu masih membutuhkan 62 Dragon Mark Spirit Stone, aku khawatir barang-barang yang terkandung di dalamnya tidak akan cukup," ucap manajer Tian. "Apa? Itu masih belum cukup?" seru Bibi Lian. Mendengar kata-kata itu, Bibi Lian segera mengerutkan keningnya. Meskipun barang-barang yang terkandung di dalam 3 Cosmos Sacks tidak dapat dianggap tak ternilai, tapi mereka semua adalah harta yang sangat berharga. Dengan semua harta ini, dia masih tidak bisa menukar mereka dengan 100 batu spiritual tanda naga. Itu bisa dilihat, betapa berharganya batu spiritual tanda naga itu. Aku tidak membohongimu. Itu memang benar, barang-barang di dalam kantong penyimpanan kamu sangat berharga. Namun, umumnya hanya para spiritualis dunia yang akan menjaga Dragon Mark Spirit Stone tanpa menjualnya. Apakah hal-hal yang dibutuhkan oleh para spiritualis dunia? Mereka membutuhkan benda yang berhubungan dengan teknik spiritualis dunia, atau mungkin roh dunia. Hanya dengan menemukan barang-barang itulah, mereka pasti akan bersedia menggunakan batu spiritual tanda naga sebagai gantinya. Sementara Cosmos Sacks kamu mengandung banyak harta, tapi mereka tidak mengandung banyak harta yang berhubungan dengan teknik spiritual ataupun roh dunia, ucap manajer Tian. Saat manajer Tian berbicara, dia mengeluarkan 5 item dari 3 kantong penyimpanan. Masing-masing dari mereka adalah harta yang mengandung kekuatan khusus. Chu Feng bisa tahu dengan sekali pandang bahwa 5 item ini sangat berharga, dan memiliki efek ajaib untuk teknik spiritual. Di Cosmos Sacks-mu ini, itu hanya 5 item ini yang bisa dilelang. Jika aku membantu kamu memberi harga pada mereka untuk dilelang, dan jika seseorang bersedia membelinya, maka mereka harus dapat ditukar dengan 20 batu spiritual tanda naga. Namun tentu saja, mungkin saja ada banyak orang yang menyukai barang-barang ini dan yang akhirnya akan bertarung satu sama lain. Jika hal itu terjadi, maka harga jualnya akan lebih tinggi. Namun jika tidak ada orang yang membutuhkannya, maka kamu tidak akan bisa menukar mereka dengan batu spiritual tanda naga. Apakah kamu yakin ingin melelang mereka? Jika kamu bersedia melelang mereka, aku tidak akan membebankan biaya komisi kepada kamu, ucap manajer Tian. Kata-kata manajer Tian kali ini agak tulus. Kemungkinan besar, dia memang berhasil mendapatkan banyak dari pertukaran item dari Cosmos Sack Bibi Lian sebelumnya, itu dengan 38 Dragon Mark Spirit Stone. Lakukan saja, balas Bibi Lian. Ketika Bibi Lian mau berpisah dengan ketiga Cosmos Sack-nya, bagaimana mungkin dia tidak mau berpisah hanya dengan 5 item ini? Sebenarnya, jubah di tubuhmu adalah harta sejati. Mungkinkah kamu semua tertarik untuk menjualnya? Jika iya, mereka pasti bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi. Manajer Tian Samnil melirik jubah yang dipakai Chu Feng dan yang lainnya, dan berkata dengan senyum berseri-seri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.